Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Faria Rahma dari kelas 6C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Makasih banget udah nonton video ini dan udah diklik video ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik yang penting banget, apalagi buat kamu yang terlibat di dunia pendidikan atau sedang mengembangkan sistem pembelajaran. Yaitu topiknya adalah tantangan, solusi, dan langkah-langkah dalam menyusun serta merancang organisasi belajar. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama ada pengantar. Organisasi belajar sangat penting dalam mendukung proses pendidikan. Tidak hanya soal struktur, tapi juga menyangkut pengalaman belajar yang bermakna. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke tantangan dan solusinya, kita harus paham dulu nih, apa itu organisasi belajar. Nah, organisasi belajar adalah sebuah sistem atau struktur yang dirancang untuk mendukung proses belajar secara efektif. Nggak selalu harus dalam bentuk formal kayak sekolah aja, tapi bisa juga komunitas belajar, kelompok studi, bahkan platform digital. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong partisipasi aktif, dan menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi ketika kita menyusun organisasi belajar, yang kita rancang bukan cuma struktur formalnya, tapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif bagi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu sekarang kita masuk ke tantangannya. Dalam proses menyusun organisasi belajar, ada beberapa kendala yang sering banget muncul. Pertama, yaitu perbedaan gaya belajar. Nah, setiap siswa punya gaya belajar yang beda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, bahkan gabungannya semuanya tuh ada. Kalau organisasi belajar nggak fleksibel, mereka akan sulit memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, yang kedua, yaitu ada keterbatasan sumber daya, seperti guru, alat, atau waktu. Nah, mulai dari kurangnya tenaga pengajar, minimnya fasilitas, sampai waktu yang terbatas, ini bisa jadi hambatan besar terutama di sekolah-sekolah dan dananya terbatas. Nah, yang ketiga yaitu ada kurikulum yang tidak kontekstual. Kadang-kadang materi ajar terlalu teoritis dan gak sesuai dengan realitas siswa. Akhirnya siswa jadi kurang tertarik. Nah, selanjutnya yaitu keempat, ada kurangnya kolaborasi. Bahkan organisasi belajar yang masih menggunakan pendekatan satu arah, seperti guru ngomong, seperti siswa dengerin. Nah, padahal pembelajaran idealnya yaitu kolaboratif. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi yang tidak berkelanjutan. Ya, bisa disebut minimnya evaluasi lah. Nah, tanpa evaluasi rutin, sulit banget untuk tahu apakah strategi yang dipakai udah berhasil atau belum. Nah, selanjutnya yaitu ada solusi dari tantangan. Nah, lalu gimana sih cara ngatasin tantangan-tantangan itu? Tenang aja nih, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan diferensial. Artinya, sesuaikan metode dan media pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Jadi, nggak semua dipaksa belajar dengan cara yang sama. Atau nggak bisa semuanya dipaksa dengan cara kita mengajar agar siswa itu mengerti. Jadi kita tuh harus menyesuaikan siswanya itu kebutuhannya apa. Seperti dia kurang paham dengan materi ini, atau dia
kurangnya pendengaran atau kurangnya ya kalau bisa disebut lelet dalam pembelajaran gitu. Nah, kita harus bisa menyesuaikan caranya gimana siswa itu paham dengan materi kita. Jangan kita paksa dengan mereka harus banget paham dengan cara kita. Nah, yang kedua yaitu optimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, sekarang ini udah banyak platform digital yang bisa membantu pembelajaran jadi lebih fleksibel dan menarik. Misalnya pakai video, interaktif, kuis online, atau bahkan pembelajaran berbasis game. Yang ketiga yaitu libatkan semua pihak. Organisasi belajar akan lebih efektif kalau semua stakeholder terlibat seperti guru, siswa, orang tua, bahkan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu terapkan atau gunakan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini tuh akan membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan merasa bahwa pembelajaran atau pelajaran itu ada gunanya dalam kehidupan nyata. Nah, yang terakhir yaitu lakukan refleksi dan evaluasi rutin. Tanya pendapat siswa, adakan evaluasi kecil dan terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya, sekarang kita bahas langkah-langkah menyusun dan merancang organisasi belajar secara sistematis. Ini penting nih, biar kita gak bingung mulainya dari mana. Nah, langkah pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Kita harus jelas dulu apa sih yang ingin dicapai, apakah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau membangun kerja sama dalam tim. Langkah kedua yaitu analisis kebutuhan belajar. Kenali dulu nih siapa peserta didiknya, apa minat mereka, kemampuan awal mereka, dan hambatan apa yang mungkin muncul. Langkah ketiga yaitu rancang struktur organisasi. Misalnya siapa yang akan jadi fasilitator, mentor, koordinator, apakah pembelajaran dilakukan secara individu, kelompok, atau hybrid. Langkah keempat yaitu buat alur pembelajaran. Rancang jadwal kegiatan, metode pengajaran, metode atau media yang digunakan, dan jenis apa atau aktivitas belajarnya. Usahakan variatif dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Langkah kelima yaitu tentukan sistem evaluasi. Bukan cuma tes tulis, tapi juga penilaian keterampilan, sikap, dan proses belajar. Yang terakhir adalah lakukan monitoring dan refleksi. Pantau proses secara berkala dan jangan takut untuk revisi atau perbaikan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah merancang organisasi belajar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi sumber daya, metode, maupun kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Tapi tenang, semua tantangan itu tetap bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Yang terpenting adalah kita tetap terbuka untuk berkolaborasi fleksibel terhadap perubahan dan terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Karena pada akhirnya organisasi belajar yang dirancang dengan baik akan memberikan hasil belajar yang maksimal. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tantangan solusi dan langkah-langkah dalam menyusun dan merancang organisasi belajar. Mungkin awalnya terasa ribet, tapi kalau dijalanin dengan serius dan kolaboratif, hasilnya bisa sangat luar biasa. Kuncinya ada pada perencanaan yang matang, keterbukaan terhadap perubahan, dan keberanian untuk terus mencoba hal baru. Kalau kamu punya pengalaman menyusun organisasi belajar,
Boleh banget sharing nih di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video edukasi seru lainnya. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vika Varia Rahma. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.